Lanjut belajar mengenai Microsoft 365 dan Adobe Sign. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa melakukan digital signature dari dalam Teams. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Oke. Menjadi sebuah tuntutan zaman untuk kita bisa melakukan penandatanganan dokumen digital. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikannya dengan tools yang kita pakai sehari-hari. Misalkan adalah Microsoft Teams. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa merequest tanda tangan, melakukan tanda tangan, dan juga kita bisa melihat hasilnya dari Microsoft Teams yang mana di belakangnya adalah Adobe Sign. Ya, gimana caranya? Yuk kita coba. Kita mulai dari bagaimana kita meng-add Adobe Sign ke dalam Microsoft Teams. Pertama, kita buka dulu Microsoft Teams, ya. Dan kita klik di tik 3 di sini. Kemudian kita cari app-nya. Adobe Sign. Nah, Adobe Acrobat Sign. Oke. Kemudian kita add. Nah, muncul di sini mengenai kita meng-add Adobe Sign ke dalam Microsoft Teams kita, dan dia request untuk kita meng-connectkan antara Teams kita ke Adobe Sign secara account gitu ya. Kita connect. Oke. Masukkan account Anda. Kemudian ketik next. Password. Klik sign in. Nah, dia akan merequest permission ya. Kalau Anda user biasa, dia akan request permission sebagai user biasa. Tapi kalau Anda sebagai admin, kita bisa membuat consent ini atau request permission ini on behalf of organization sehingga user-user lainnya tidak perlu ada request seperti ini ya. Kebetulan karena ini kan adalah user admin ya. Nah, kali ini akan saya gunakan on behalf of organization. Oke, kita accept. Nah, selanjutnya kita masukkan username dan password. Sini udah otomatis username-nya. Tinggal kita passwordnya dari Adobe Sign kita ya. Oke, continue. Oke, selanjutnya adalah allow access ya. Kalau tadi kan untuk menambahkan ke Teams ya. Kalau sekarang untuk Adobe Sign datanya bisa dibaca oleh Teams. Oke, sekarang allow access. Oke, kita sudah berhasil mengconnect antara Adobe Sign dengan Teams. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan request signature dari dalam Teams. Caranya adalah dari tab Adobe Sign yang tadi kita sudah add, oke, kita klik di sini request signature. Sekarang ini saya terlogin sebagai user Sagi ya. Kita mau user admin yang tadi juga punya Adobe Sign ya, itu untuk menandatanganin. Kita masukkan recipientnya, oke. Kemudian kita kasih nama agreementnya adalah kontrak kerja sama, oke. Kita cari filenya, choose from my computer, oke. Kemudian kita selanjutnya adalah kita bisa langsung kirim request tanda tangan ini. Oke, user Sagi sudah selesai mengirimkan request tanda tangan ke user admin. Sekarang mari kita balik lagi ke user admin. Nah, sudah dapat notifikasi di sini user admin bahwa ada request tanda tangan ya. Itu dari user Sagi. Kalau misalkan kita refresh bentar, nah, di sini ada sebuah waiting for you ya dari di user admin, ada waiting for signature ya. Notifikasi ini selain muncul di Teams, dia juga muncul di email ya, atau dia juga muncul sebagai sebuah notifikasi di chatting gitu ya. Jadi kalau kita
meng-add Adobe Sign ke dalam Teams, kita bakal dapat notifikasi kalau ada request tanda tangan ke kita, gitu. Nah, untuk tanda tangannya kita bisa masuk dari tab Adobe Sign tadi, atau kita ke chatting dengan bot Adobe Sign ini, kita klik Sign. Oke. Salah satu dari dua-duanya itu akan mengarahkan kita ke tab untuk melakukan tanda tangan. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan tanda tangan, tapi kalau diperhatikan dia ada di atas ya, nggak begitu rapi. Kita akan rapikan di exercise selanjutnya. Untuk kita mulai melakukan tanda tangan, caranya adalah kita klik di sini. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan teks biasa, atau kita bisa draw tanda tangan kita. Misalkan tanda tangan kita seperti ini, gitu ya. Dan kita klik apply. Nah, tanda tangan ini baru terkonfirmasi untuk tertanda tangankan ya ketika kita klik to sign di sini ya. Jadi ini tidak ada faktor ketidaksengajaan ke tanda tanganin gitu ya. Jadi kita menandatanganin ini secara sadar gitu. Klik to sign untuk mengkonfirmasi. Kita balik ke user Sagi. User Sagi menerima notifikasi bahwa tanda tangan itu sudah ditandatanganin, oke? Dan dia bisa melihat hasilnya di sini. Nah, ini adalah dokumen yang tadi di request oleh user Sagi kepada user admin, oke? Nah, ini juga kita bisa download PDF-nya. Bisa lihat hasil PDF-nya, dan PDF-nya tentu saja nggak bisa diedit. Selain itu, kita juga bisa mendownload audit report. Oke, di audit report ini bisa kelihatan mengenai kapan dokumen itu dibuat oleh user Sagi, kapan dokumen itu di-email ke user admin, kapan dokumen itu ditandatangani oleh user admin, dan kapan dia confirm. Jadi ada trace dari waktu dibuat sampai dengan selesai, gitu ya. Tadi adalah contoh yang paling simpel bagaimana kita bisa merequest tanda tangan dari Teams ya, dan juga yang penerimanya atau yang penandatangani juga bisa melakukan penandatanganan di dalam Teams-nya ya. Tapi problemnya adalah kita belum men-setup dulu mengenai di titik mana orang tersebut melakukan penandatanganan. Nah, untuk men-setup itu kita perlu membuat template-nya. Caranya adalah sekarang kita berada di user Sagi ini ya. Kita ketika ingin request signature, kita buat dulu di sini manage, kemudian kita buat templates, gitu ya. Kita create a template. Nah, kita misalkan ini adalah kontrak kerja sama, oke? Template aja deh. Kita kasih nama template aja ya. Oke, kita add file. Kita gunakan file yang tadi. Selanjutnya kita preview and add field. Dari template ini orang yang melakukan pembuatan agreement bisa setup dia mau tanda tangan di mana. Misalnya jangan tanda tangan di pojok atas tadi ya. Kita mau tanda tangan di tempat yang lebih proper. Nah, kita taruh di sini. Ini ada di bagian kanan ada field-field yang bisa kita gunakan untuk melakukan penandatanganan atau kita letakkan di dalam dokumen gitu ya. Misalkan signature, saya nggak mau di atas, saya maunya ada di sini gitu. Nah, kemudian kita buat agak besar ya, bisa resize. Kemudian juga kita mau jangan cuma masukin signature, kita mau ada satu lagi text input, itu adalah di sini masukkan nama dulu gitu ya. Ini kita tipenya assign to participant kepada participant 1, orang yang penanda tangan. Kemudian tipe datanya adalah text, oke. Kemudian value-nya bisa dimasukkan sendiri ya. Kita biarin yang lain default, tapi yang penting di sini adalah harus required gitu ya. Jadi untuk perlu dimasukin namanya siapa gitu. Oke. Dari sini kita save. Nah, kita sekarang sudah mempunyai sebuah template agreement
yang nanti kita bisa reuse untuk berbagai agreement-agreement yang akan kita buat. Setelah kita memiliki template, selanjutnya kita utilisasi template ini. Caranya adalah sama seperti tadi ya. Kita ke Adobe Sign ya di dalam Teams. Kemudian kita lakukan request signature. Oke. Misalkan receivernya sama, masih admin. Nah, kemudian agreementnya adalah misalkan agreement kerjasama Bunanti, gitu ya. Nah, file yang akan kita gunakan tidak perlu lagi file yang tadi kita upload, tapi kita bisa ambil dari template, gitu. Nah, di sini udah ada template yang tadi kita sudah buat. Ini template kontrak kerjasama, kita attach, oke. Kemudian kita send. Sekarang kita balik ke user admin yang akan melakukan penandatanganan. Nah, user admin kembali menerima notifikasi berupa chat ya. Itu untuk melakukan penandatanganan dokumen gitu ya. Dari sini kita bisa download dulu. Oke, ataupun kita langsung tanda tanganin. Misalkan user admin ini akan langsung menandatangani dokumennya. Kita tinggal klik sign. Nah, udah nggak di pojok kanan atas lagi ya, tapi dia ada di pojok bawah, gitu ya. Nah, ini udah di tempat yang tadi kita sudah setup. Kita klik sini tanda tangan, oke. Dia kalau kita sudah pernah tanda tangan, dia akan bisa kita reuse tanda tangan yang sebelumnya, gitu ya. Atau Anda klik lagi untuk misalkan Anda mau ubah tanda tangannya, jadi tiap kali tanda tangan ada beda dikit atau emang beneran tiap kali tanda tangan tuh kita tanda tangan, gitu ya. Nah, kita biarkan. Nah, kalau dilihat di sini ada satu field lagi yang mandatory ya. Kita bisa anggap ini sebagai misalkan perlu isi nama gitu ya. Nah, di sini isi namanya. Misalkan namanya adalah Sagi Arsyad. Oke. Kemudian klik to sign. Oke, proses penandatangan digital selesai. Kita lihat hasilnya. Hasilnya diterima oleh kedua pihak, yaitu penandatangan maupun yang mengirim tanda tangan. Oke. Kalau tadi kita ngelihat dari sisi yang mengirim, sekarang kita melihat dari sisi yang melakukan penandatanganan. Oke. Dia bisa melihat dari sini. Oke. Ini adalah dokumen yang tadi dilakukan tanda tangan digital oleh si user admin, gitu ya. Selain kita bisa lihat di dalam Teams, kita juga bisa lihat dari email. Sekarang saya terlogin sebagai user admin ya di emailnya di web. Nah, dia bisa melihat dokumen yang tadi dia sudah tanda tangani. Nah, kalau di dalam email selain dokumennya, dia juga ada audit trail berada dalam satu file PDF yang sama, gitu ya. Ini audit trailnya yang tadi. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa melakukan request tanda tangan digital dari dalam Teams, juga melakukan penandatanganannya dari dalam Teams, termasuk juga bagaimana kita bisa membuat template yang sifatnya reusable ya, dan juga kita bisa melihat bagaimana hasilnya juga audit trails dari tanda tangan itu yang kita lakukan di Adobe Sign ya, dan juga kita bisa melihatnya semua tanpa keluar dari ekosistem Microsoft Teams. Untuk sekarang itu dulu.